Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bernafas kembali, masih diberikan kenikmatan hidup, masih diberikan kesehatan, kesempatan. Maka mari kita manfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya, kita gunakan, manfaatkan untuk kita semakin taat, semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih di babul muraqabah, itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini hadis yang menceritakan tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda atau bercerita, inna salasatan min bani Israil, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Berarti ini cerita tentang umatnya Nabi Musa. Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Abros, yang pertama adalah Abros, orang yang berpenyakit kusta seluruh tubuh, penyakit koreng, ya. Wa Aqra, dan orang yang punya penyakit botak, ya, rambutnya tidak tumbuh-tumbuh, ya. Wa a'ma, dan seseorang yang buta. Jadi ada 3, ya. Yang pertama orang yang berpenyakit kusta, kemudian orang yang penyakit, ya, kepala, yaitu tidak tumbuh rambut, botak, kemudian orang yang buta. Aradallahu an yabtaliyahum faba'atsa ilaihim malakan. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka semuanya. Coba bayangkan, ya. Menguji mereka semuanya. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Masing-masing diutus seorang malaikat secara bergantian. Maka kemudian fa'atal abros, malaikat mendatangi yang pertama adalah abros, lelaki yang berpenyakit kusta, ya. Kusta penyakit kulit yang susah diobati, ya. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, ya. Sesuatu apakah yang paling kamu cintai, wahai fulan, gitu, ya. Qala, kemudian laki-laki Abros yang berpenyakit kusta tadi menjawab, launun hasan wa jildun hasan. Saya ingin warna yang bagus dan kulit bagus. Otomatis, ya, ketika seseorang ditanya apa yang kamu inginkan, pasti kebutuhannya, ya kan? Saya lapar, belum makan 3 hari. Saya haus, mau minum, kan gitu. Nah, ini yang ditanyakan, sesuatu apakah yang paling kamu cintai, ya, dari dunia ini, ya. Saya pengen kulit saya bagus, ya. Saya pengen warna kulit saya juga bagus.
wa yudhabu anil alladzi qadirani annas. Ya. Dan orang-orang menjauh dariku karena orang-orang menjauh dariku dan merasa jijik denganku. Ya, otomatis ya, wajar ya respon manusia gitu ya. Ketika melihat seseorang demikian berpenyakit, ya banyak orang yang ya tadi menjauhi dan merasa jijik. Kemudian apa? Famasahahu fadhahaba anhu qadarahu. Kemudian malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ya, kalau sebagai bentuk asli ya enggak. Ya, maksudnya di sini malaikat ini menyamar sebagai manusia. Kemudian malaikat ini mengusap tubuhnya. Fadzaba anhu qadaru. Maka hilanglah semua penyakitnya. Artinya apa? Sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ingin memberikan ujian. Ya. Wa utiya launan hasanan, kemudian diberikanlah dia kulit yang bagus, warna bagus, ya, putih, ya, indah, ya. Qala, kemudian malaikat itu bertanya lagi, fa ayyul mal ahabbu ilai, maka harta apakah yang paling kamu sukai wahai fulan? Qala al ibil. Oh, langsung saya sangat cinta dengan yang namanya unta. Loh, kalau sekarang ya mungkin ya mobil Lamborghini, ya, mobil yang bagus, ya. Tapi pada saat itu nggak ada mobil. Yang paling bagus apa? Unta. Saya sangat cinta dengan unta. Saya suka harta unta. Kemudian apa? Fa'utiyana qatan usyara, maka diberikanlah unta dalam keadaan bunting, hamil unta itu. Unta betina yang sedang hamil, nakoh gitu ya. Nakoh kan unta betina. Ya. Kemudian apa? Faqala, malaikat tadi mengatakan, mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dengan semua itu. Apa? Dengan diberikan kulit yang bagus, disembuhkan oleh Allah dan diberikan harta unta. Kemudian malaikat ini datang kepada laki-laki yang kedua, Al-Aqra. Fa'at Al-Aqra, maka malaikat mendatangi Aqra. Aqra adalah orang yang memiliki kelainan rambut tadi. Jadi botak, ya, tidak tumbuh rambut. Faqala, kemudian malaikat mengatakan sama seperti yang ditawarkan kepada Abros tadi, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sesuatu apakah yang kamu paling cintai? Qala, jelas. Yang paling diinginkan apa kira-kira? Rambut yang bagus. Sya'run hasanun. Saya ingin rambut bagus. Saya ingin kepala saya punya rambut. Ya, punya rambut. Kemudian apa? Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani annas. Dan sama semua orang pergi menjauh dariku dan merasa jijik denganku. Kenapa? Kelainan pada kepalaku ini. Ya, tidak tumbuh rambut. Kemudian apa? Famasahahu fadhahaba anhu. Kemudian malaikat tadi mengusap kepalanya, kemudian hilanglah penyakitnya, kemudian tumbuh rambut. Wa utiya sya'ran hasanan, dan diberikanlah tadi ditumbuhkannya rambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya bagus. Yang tadinya botak, berpenyakit, mungkin bernanah dan seterusnya, ya, kemudian disembuhkan, kemudian diberikan atau ditumbuhkannya rambut. Faqala, ditawarkan kedua, fa ayyul mal ahabbu ilai. Maka harta apakah yang paling kamu sukai? Maka apa? Ya, Aqra ini menjawab al-baqar. Saya paling suka dengan sapi. Kemudian fa'utiya baqaratan hamilan, maka Allah berikan dia seekor sapi betina yang sedang bunting hamil, ya, yang sedang mengandung. Wa qala, kemudian malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi, ya, diberikan, ya, disembuhkan kepalanya, diberikan rambut, diberikan harta. Semoga Allah berkahi semuanya menjadi berlimpah.
Fa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi laki-laki yang ketiga, al-a'ma. Kata umyun, ya, ama. Itu apa? Laki-laki yang buta, ya. Sejak kecil buta. Loh, berarti apa yang diinginkan? Bisa melihat. Maka ketika ditawarkan pertanyaan ini, fa ayyu syai'in ahabbu ilai? Sesuatu apakah yang paling kamu inginkan di dunia ini? Qala, maka dia menjawab, an yaruddallahu ilayya basari. Aku memohon, aku ingin sekali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadaku penglihatanku. Saya ingin kembali melihat. Ya. Fa absaran nas, kemudian sehingga aku bisa melihat manusia. Kemudian malaikat famasahahu, mengusap kedua matanya yang buta, ya. Faraddallahu ilaihi basara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan penglihatannya sehingga apa? Bisa melihat kembali. Ditawarkan pertanyaan kedua, fa ayyul mali habbu ilaik? Harta apakah yang paling kamu sukai, yang paling kamu cintai? Qala, maka a'ma rajulun yang buta tadi mengatakan al-ghanam, kambing. Jadi masing-masing beda ya, kambing. Fa'utiya syatan walidan. Maka kemudian laki-laki buta tadi yang disembuhkan dikembalikan penglihatannya oleh Allah, diberikan harta berupa seekor kambing betina yang sedang bunting. Ya. Fantaja hadzani wa wallad hadza fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Maka seiring berjalannya waktu dengan doanya malaikat tadi, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi, sehingga apa? Menjadikan unta yang diberikan kepada Abros beranak pinak, sehingga apa? Menjadi banyak, bahkan menjadi satu lembah terisi dengan unta. Begitu juga dengan apa? Sapi demikian. Ya. Lembah penuh dengan sapi. Ya. Begitu juga dengan apa? Kambing. Ya, dipenuhi dengan kambing, ya. Lembah ini dipenuhi dengan unta, lembah ini dipenuhi dengan sapi, lembah ini dipenuhi dengan apa? Kambing. Kemudian apa? Tsumma innahu atal abros. Nah, ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat lagi tadi, malaikat yang tadi untuk memberikan ujian. Apakah dia bersyukur atau kufur? Apakah dia bakhil, ya, pelit atau dermawan? Apakah dia berdusta atau jujur? Diuji oleh Allah. Tsumma innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tadi ketika sudah, ya, mungkin ya ini bisa sekitar berapa tahun, ya, datang ini malaikat, ya. Fi suratihi wa hayatihi, menyamar menjadi seseorang yang dahulu seperti Abros tadi, ya, badannya dipenuhi dengan koreng, penyakit kusta, sesuai dengan keadaan masing-masing. Ketika mendatangi Abros dulu penyakit kulit, maka malaikat ini menyamar sebagai laki-laki yang berpenyakit kulit sama. Faqala, mengatakan kepada Abros yang sudah sembuh, diberikan kekayaan, ya, ana rajulun miskin, aku laki-laki miskin. Qadin qata'at biyal jibal, aku telah melewati beberapa gunung-gunung fi safari, dalam perjalananku, ya, sudah miskin, kemudian perjalanan melewati beberapa gunung. Fala balaghali al-yaum illa billah tsumma bik, maka tidak ada pertolongan, ya, tidak ada bantuan untukku hari ini kecuali pertolongan dari Allah, kemudian pertolongan darimu langsung, ya. Pertolongan dari Allah jelas, berarti ini kan malaikat. Ingat, selalu mendahulukan tawakal kepada Allah. Ya. Maka tidak ada bantuan hari ini kecuali pertolongan dari Allah, kemudian semoga pertolongan darimu, ada pertolongan darimu, ya. Kemudian malaikat ini mengingatkan dengan bahasa mintanya seperti ini, bahasa permintaannya. As'aluka
billadzi a'taqal launal hasan wal jildal hasan wal mal. Aku meminta kepadamu kepada zat yang telah memberikanmu kulit yang bagus, warna yang bagus, dan zat yang telah memberikanmu kekayaan. Supaya ingat, oh dahulu saya itu sama seperti kamu. Penyakit kusta, kulit, dan kemudian datang seseorang menyembuhkan, kemudian diberikan unta sampai jadi seperti ini banyaknya. Kemudian apa? Malaikat tadi yang menyamar sebagai laki-laki abros, ya, ba'iran ataballah bihi fi safari. Aku hanya ingin minta satu unta saja. Coba bayangkan. Aku hanya ingin minta satu unta saja untuk bekal di dalam perjalanan, sehingga aku tidak capek jalan kaki. Saya bisa naik unta. Faqala, kemudian dijawab oleh abros. Al-huquq katsirah. Saya punya kewajiban banyak. Saya punya tanggungan banyak. Belum istri, belum anak, belum karyawan, belum ini, belum ini. Oh ini banyak alasan nih, ya. Banyak seperti manusia sekarang, ya. Saya punya tanggungan banyak, maksudnya gitu nih bahasanya. Al-huququ katsir, saya punya kewajiban banyak, nggak bisa. Faqala ka'anni a'rifuk, maka laki-laki tadi, malaikat tadi yang menyamar sebagai abros dulu, ya. Ka'anni a'rifuk, sepertinya saya mengenalmu. Malaikat langsung ngasih, ya, ngasih tahu. Alam takun abros yaqdhurukun nas faqiran fa'ataqallah. Bukankah kamu dahulu lelaki yang berkulit kusta, berpenyakit, sehingga manusia menjauh darimu, merasa jijik, dan kamu fakir dulu, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu? Faqala, apa jawabnya laki-laki tadi, abros yang sudah disembuhkan tadi? Innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini, unta yang segitu banyak, satu lembah, itu karena harta warisan turun-temurun. Kabiran an kabirin. Dari kakek ke kakek. Maksudnya harta turun-temurun. Masya Allah. Dusta ini kan? Faqala, kemudian malaikat mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu berdusta dengan apa yang kamu katakan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu kepada aslinya, kepada keadaan asli. Ya. Yang tadinya kulitnya bagus, disembuhkan, dikembalikan kepada kustanya lagi, kembalikan kustanya, penyakitnya. Kemudian apa? Hartanya diambil oleh Allah, dihilangkan. Menjadi miskin kembali. Betul, kemudian menjadi miskin kembali. Datang penyakitnya, ya. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Kemudian sama, malaikat mendatangi si botak, ya, yang disembuhkan oleh Allah, ya. Dan malaikat mendatangi botak, si botak ini al-aqra, dengan keadaannya sesuai, ya, dalam keadaan botak, ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Kemudian sama persis apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Ya. Saya laki-laki miskin, sedang perjalanan jauh, sudah melewati beberapa gunung. Saya kehabisan bekal, tidak ada bantuan hari ini kecuali pertolongan Allah, dan semoga ada pertolongan darimu. Loh, ini. Kemudian ada pertolongan darimu. Apa jawabnya? Sama. Ya. Itu. Ini jawabannya sama, turun temurun dan seterusnya. Jadi jawabannya persis apa yang dikatakan oleh al-abros, ya. Boleh nggak saya minta bekal? Ya tadi, ya. Saya banyak tanggungan, kewajiban dari sana dan di sini dan seterusnya. Kemudian malaikat mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu berdusta atas ucapanmu tadi, maka niscaya Allah akan merubah, mengembalikan keadaanmu seperti semula sedia kala. Akhirnya kembali lagi. Lama-lama sapinya mati, ya kan? Kemudian lama-lama berpenyakit lagi kepalanya. Rambutnya rontok, kemudian berpenyakit, nanahan, darahan dan seterusnya, ya. Kemudian wa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi laki-laki yang buta yang disembuhkan oleh Allah, diberikan apa? Harta kambing, sehingga menjadi kambingnya begitu banyak satu lembah,
Ya. Datang ini malaikat persis dengan keadaannya, buta, menyamar sebagai laki-laki buta, ya, mengingatkan kembali tentang saya dulu juga sama kayak gitu, kan gitu. Orang yang benar kayak gitu, ya, mengingat kondisi bagaimana dulu fakir, bagaimana dulu sengsara, ya. Faqala, kemudian malaikat mengatakan, rajulun miskin, saya itu laki-laki miskin. Wa ibnu sabil, dan saya sedang dalam perjalanan, ibnu sabil. Inqata'at biyal jibal, saya sudah melewati beberapa gunung dalam perjalanan fi safari. Fala balagha liyal yaum illa billah tsumma bi. Maka tidak ada bantuan hari ini untukku kecuali pertolongan dari Allah, kemudian semoga ada pertolongan darimu wahai fulan. Kemudian malaikat pun mengatakan sama, as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka aku meminta kepadamu kepada zat yang telah mengembalikan penglihatanmu wahai fulan. Ya. Kemudian apa? Syatan ataballah biha fi safar. Aku ingin 1 ekor kambing saja. Tuh, dari sekian lembah kan banyak itu ratusan, bahkan ribuan kambing. Laki-laki hanya minta 1 ekor kambing untuk dijadikan bekal di perjalanan. Entah itu nanti dijual dan seterusnya, ya. Faqala, kemudian, ya, laki-laki yang buta tadi yang disembuhkan oleh Allah mengatakan, qad kuntu a'ma. Ini saya dulu juga buta sama sepertimu wahai fulan. Ya. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Aku disembuhkan sehingga bisa melihat. Kemudian malah mengatakan, menawarkan kepada malaikat tadi yang menyamar tadi, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Loh, ambillah semaumu, tinggalkan semaumu. Coba bayangkan, ya. Karena memang hakikatnya ini titipan Allah. Loh, coba ambil semaumu, tinggalkan semaumu. Kalau ambil semua silakan semuanya. Coba bayangkan. Ini bahasanya kayak gitu. Kalau mau ambil semua silakan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Saya diberikan kesembuhan, mata saya bisa melihat. Ini orang bersyukur. Orang yang tahu dulunya seperti apa, kemudian ketika diberikan nikmat, dia merasakan, oh iya, saya dulu seperti kamu. Ya. Maka apa? Ya. Malaikat mengatakan, fa wallah la ajhaduka al-yaum bi syai'in akhadtahu lillah azza wajalla. Demi Allah, aku tidak mengambil hakmu sedikit. Ya, aku tidak mengambil sedikitmu, hartamu sedikit. Amsik mala, tahan hartamu. Ya. Fa innama ubtulitum. Sesungguhnya kalian semua diuji. Ya, dan engkau radhiyallahu anka, dan Allah meridhoimu. Kenapa? Karena kamu lulus ujian. Ya, kepada laki-laki yang buta. Wa sakhata ala sahibaika, dan Allah murka kepada 2 sahabatmu tadi. Berarti siapa? Kepada Abros dan kepada Akro. Muttafaqun alaih. Maka dari kisah ini, ya, banyak faidah yang bisa kita ambil, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Jangan sampai ketika dulunya kita miskin, kita diuji oleh Allah banyak masalah, kemudian Allah berikan kesuksesan, diberikan kenikmatan yang banyak. Datang orang-orang tadi meminta pertolongan, bantuan kepada kita. Maka kita hendaknya apa? Mengingat kembali di mana masa-masa kita susah. Ya. Jangan kikir dan dusta. Ya. Karena kikir, bakhil akan mengantarkan kepada kedustaan. Padahal punya uang. Karena bakhil sehingga mengatakan tidak punya uang. Padahal punya uang. Karena bakhil sehingga mengatakan saya banyak tanggungan, padahal tanggungannya enggak seberapa. Sehingga apa? Ketika seseorang bakhil, pelit, maka bakhil dan pelit ini akan mengantarkan kepada dusta. Dan kikir dan dusta ketika bersatu padu, 2 sifat ini menjadi penyebab datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pelit, kemudian berbohong. Maka ketika 2 sifat ini terkumpul kepada 1 orang, ya, siapa saja, maka mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jujur, dermawan, ini jujur dan dermawan,
maka akan mendatangkan rahmat dan rezeki Allah Subhanahu wa taala berlimpah-limpah. Ya, ingat nih rumusnya hidup. Kalau pelit plus dusta, maka apa? Mendatangkan murka Allah, sedangkan jujur plus dermawan mendatangkan rahmat, rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami simpulkan dari hadis ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.